Hello, welcome back to Senja. Di sebuah desa terpencil yang tak pernah terlihat di peta, terdapat sebuah tempat bernama Desa Senyap. Nama desa ini terdengar cukup aneh dan misterius, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Orang-orang yang tinggal di desa ini hidup dengan aturan-aturan ketat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka percaya bahwa desa mereka dihuni oleh kekuatan gaib yang mampu menghancurkan siapa saja yang melanggarnya. So, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Dimas. Ia adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel terbarunya. Dimas selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis dan supranatural. Suatu hari, ia mendengar tentang Desa Senyap dari seorang teman yang berprofesi sebagai peneliti budaya. Temannya itu memperingatkan Dimas agar tidak pergi ke desa tersebut. Namun, rasa penasaran yang begitu besar membuat Dimas mengabaikan semua peringatan itu. Setelah perjalanan panjang melewati hutan lebat dan jalan yang berliku, Dimas akhirnya tiba di Desa Senyap. Desa itu terlihat sangat sepi, dengan rumah-rumah kayu tua yang berdiri berjejer dan hanya beberapa penduduk yang tampak di luar rumah. Tatapan mereka dingin dan penuh curiga, seolah kehadiran Dimas adalah sesuatu yang tak diinginkan. Dimas disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Taryo. Pak Taryo adalah seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam. Ia mempersilahkan Dimas untuk tinggal di sebuah rumah tua yang kosong di ujung desa. Malam itu, Dimas duduk di ruang tamu rumah tersebut, mengamati sekelilingnya. Rumah itu penuh dengan perabotan antik dan hiasan dinding yang aneh. Semua tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Malam pertama Dimas di rumah tua itu berlalu dengan penuh kegelisahan. Ia bermimpi tentang seorang wanita yang terus-menerus memanggil namanya dengan suara yang lirih namun memekakkan telinga. Wanita itu mengenakan gaun putih yang sudah usang dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dimas terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, merasa sangat terganggu oleh mimpi tersebut. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu terus menghantui Dimas. Setiap malam, wanita itu muncul kembali, semakin dekat dan semakin jelas. Dimas pun mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan desa ini. Ia mencoba mencari tahu tentang sejarah Desa Senyap. Namun, penduduk desa selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu desa mereka. Hingga suatu hari, Dimas menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Sari yang pernah tinggal di desa tersebut. Sari adalah seorang penyihir yang dihukum mati oleh penduduk desa karena dianggap membawa malapetaka.
Sebelum kematiannya, Sari mengutuk desa itu agar tidak pernah damai. Dimas yakin bahwa wanita dalam mimpinya adalah Sari. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kutukan itu. Semakin lama Dimas tinggal di desa itu, semakin besar pengaruh dari mimpi buruk tersebut. Ia mulai kehilangan kesadaran tentang apa yang nyata dan apa yang tidak. Suara-suara aneh mulai terdengar di siang hari, membuatnya meragukan kewarasannya. Dimas merasa ada yang mengawasinya setiap saat, membuatnya merasa sangat tertekan. Suatu hari, Dimas bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyai Marni yang tinggal di pinggiran desa. Nyai Marni adalah satu-satunya orang yang bersedia menceritakan tentang masa lalu desa itu. Ia mengatakan bahwa Sari sebenarnya tidak bersalah. Ia dihukum mati karena kecemburuan dan ketakutan penduduk desa terhadap kekuatannya. Nyai Marni percaya bahwa roh Sari masih bergentayangan mencari keadilan atas ketidakadilan yang diterimanya. Di sini Dimas mulai merasa bahwa ia adalah orang yang ditakdirkan untuk mengakhiri kutukan itu. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar pula bahaya yang mengancamnya. Dimas mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Ia melihat bayangan Sari di setiap sudut rumah, merasakan sentuhan dingin di kulitnya. Ia pun seringkali mendengar bisikan yang memintanya untuk meninggalkan desa itu. Dalam upaya terakhirnya untuk mengungkapkan kebenaran, Dimas menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di rumah tua tempat ia tinggal. Di dalam ruang bawah tanah itu, ia menemukan berbagai macam alat penyiksaan dan catatan-catatan tentang ritual yang dilakukan untuk menghukum Sari. Dimas menyadari bahwa kepala desa dan beberapa penduduk lain terlibat dalam ritual gelap yang menghukum Sari. Dengan bantuan Nyai Marni, Dimas melakukan ritual untuk memanggil roh Sari. Ia ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan membantu roh Sari menemukan kedamaian. Namun, ritual itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Roh Sari muncul dengan kemarahan yang luar biasa, menyebabkan kerusakan besar di desa itu. Rumah-rumah terbakar, penduduk-penduduk desa berlari ketakutan, dan Dimas sendiri pun hampir kehilangan nyawanya. Setelah malam yang penuh teror itu, desa Senyap benar-benar hancur. Hanya beberapa penduduk yang selamat, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut selamanya. Dimas berhasil selamat, namun ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pengalaman itu membuatnya trauma dan ia memutuskan untuk tidak pernah menulis tentang hal-hal mistis lagi. Dimas pun kembali ke kota, mencoba melupakan semua yang terjadi. Namun, mimpi buruk itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, Sari masih memanggil mamanya.
membuatnya terjaga dengan keringat dingin. Dimas menyadari bahwa kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menjadi bagian dari kutukan itu dan terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.